Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, apa kabar Mas Yud? Baik, baik, baik. Gini Mas Yud, Mas Yuda kan bisa dibilang di sana kan seorang YouTuber lah ya. Wih, Amin, amin. rame banget di situ ya. Oke, Ya rame. dari awal mula Mas Yuda belum apa-apa. Sekarang yang monet sudah berapa channel Mas? Oh, Alhamdulillah ada tiga. Wih, Ya. tiga. Sudah sama-sama dapat pin ya. Ada empat. Heeh. Alhamdulillah. Tiga. Ada empat. Yang satu masih proses. Yang Yang satu tiga masih udah. proses ya. Wah, alhamdulillah. Itu konten Ah, apa Mas ah, Yud? ah. Kalau boleh tahu. Yang dua peternakan. Satu ini ada kayak seni art, kayak menggambar. Yang satu sih lagi proses itu kembali lagi ke pertama awal dulu belajar ke kayak kayak footage, kasih doa-doa. Oh gitu ya. Itu di ketiga channel yang monet apa ada campur tangan orang lain Mas? Apa memang benar-benar murni dari Mas Yuda sendiri itu? Yang satu channel itu ya ada itu cuma beberapa video. Soalnya waktu pertama bikin bikin channel itu aku nggak sempat upload, dan kebetulan si temen itu memang kerjanya hampir setiap hari ke kandang-kandang. Hmm. Jadi aku dapat video dari dia, video dari temen itu ada kurang lebih 10 video gitu. 10 video itu untuk berapa hari upload tuh Mas? Oh, nggak setiap hari sih, nggak setiap hari. Malahan jaraknya ada yang jauh, ada yang berapa hari, ada yang berapa minggu gitu. Jadi si temen yang nge-share ke aku lewat Telegram itu, sama aku langsung tak upload. Awalnya sih coba-coba, Hmm. coba-coba kita meriset dari satu channel dengan editing yang ala kadarnya, terus thumbnail, deskripsi dan lain sebagainya, yang aku coba itu isi isi ke ini pula kayak ya biasa lah, sederhana banget, dan alhamdulillahnya yang kok nggak tahu tiba-tiba itu boom gitu. Hmm. Emang Apa karena apa konten-konten yang ada di channel YouTube-nya Mas Betet ini itu terinspirasi bermula dari mana sih Mas? mainnya kenapa Terinspirasi bermula dari mana inspirasinya motivasi Mas Betet? motivasi ya inspirasi dari ini, dari diri sendiri sih. Kayak sebagai contoh kecil sih, dulu kan memang pernah bikin konten A B C D itu, tapi memang eh, nggak jalan, bukan nggak jalan gitu, tapi ke kesalahan sendiri, kayak nggak konsisten upload gitu kan, nggak konsisten upload, terus nggak, ya intinya nggak fokus lah. Jadi sudah di angka 50%, ada iming-iming, oh ya bikin konten ini kayaknya lebih rame, akhirnya bikin lah konten itu, nggak tahunya nggak jalan. Terus seperti itu hingga kurang lebih hampir 4 tahun inilah, belajar belajar belajar. Akhirnya saya pelajari sih kok lama-lama apa yang ada di sekitar saya itu yang lebih perspektif saya, tapi nggak perlu kita keluar rumah, intinya nggak usah jauh-jauh. Sebenarnya di sekitar kita, ya maaf ya, di sekitar kita itu banyak sekali konten gitu kan, cuma Banyak kita konten kadang yang nggak berpotensi dapat cuan gitu ya ya. Mas ya. Oke. Kalau untuk di sana Mas Yuda di Bondowoso punya nggak sih komunitas para YouTuber yang emang bener-bener pure dari pemula Mas? Oh, ada. Alhamdulillah aku sempat digabung, apa ya, bergabung lah, diajak gabung, lebih tepatnya diajak gabung sama teman-teman ada di luar dari Bondowoso. Sebenarnya luar Bondowoso itu keren-keren, Bondowosonya sendiri juga keren-keren, cuma kan eh, belum ada yang ini, belum ada yang gimana ya, bukan saya baik, mungkin kurang komunikasi atau Hmm. terpecah gitu. Oh ya, ini yang sudah sukses, sudah gajian. Oh ya, ini masih pemula, ini baru gitu. Sebenarnya kan kita harus saling ngangkat.
Cuma aku masih belum mendapatkan itu, apa karena akunya belum komunikasi dengan mereka, belum ketemu atau gimana, jadi pikiranku masih mencari itu. Untuk usia usia Ada sih, channelnya Mas Betet sendiri, usianya berapa Mas? Dari mulai dari awal pertama kali buat channel sampai monet itu umurnya berapa sampai sekarang? Sampai monet. kalau yang ada yang better asik itu malah nggak mau. Malah yang baru-baru bikin itu yang net. Usia ada kurang kurang lebih 2 bulan. Terus yang seni art itu yang melukis, yang gambar itu malah 9 bulan. Sebulan monet. Bulan. Wih keren Sebulan itu monet. Terus ada yang malah channel-channel yang lama itu ada yang 5 bulan, ada yang 1 tahun lebih. Yang Belum monet sempat saya tapi. jual itu ada setahun lebih. Oh, ada yang sudah dijual, Mas. Yang kejual itu 1 tahun setengah. Itu pertama banget saya belajar di kayak tips atau konten doa-doa. Itu sempat kejual dan itu sudah sempat ada adsen dan lanjut dipegang orang kedua. Alhamdulillah sampai sekarang. Oke, untuk suka dukanya pasti Kalau dong, pasti yang dong ya Mas. Pasti ada banyak suka banget. dukanya ya. Pasti ada jatuh bangunnya kan. Banyak dukanya. Karena Mas Yuda sampai di titik saat ini ya katakanlah sudah setengah jalan dan menuai kesuksesan yang sudah monet, dapat pin, itu pasti dapat apa ya Mas, suka dukanya, jatuh bangunnya itu. Itu yang kerasa banget apa Mas? Apa ya? Kerasa banget itu lebih ke ini Mas. Kayak satu lagi itu yang sering kayak nggak itu sendiri ya, pribadi itu mulai jenuh konten, mulai upload. Adapun video itu cuma kesimpan di HP, sampai beberapa hari itu nggak sempat upload. Itu yang aku sampai sekarang itu tak lawan. Oh ya, dulu aku kayak gini dan hasilnya seperti ini, terus aku seperti ini sekarang, hasilnya seperti ini gitu, kayak simpelnya seperti itu. Jadi gara-gara kendala apa tuh Mas gak upload Mas? Terus ini yuk males. Oh, gara-gara males ya. Itu males itu akhirnya nggak konsisten dan ya itulah. Memang berpengaruh ya Mas ya, kalau kita upload konsisten tiap hari ngupload itu berpengaruh banget sama channel YouTube kita ya. Banget, pengaruh banget itu. Emang kerasanya gimana Mas? Itu aku sambil ngopi Mas. Siap, silakan. Ngaruhnya di kayak di ini Mas, kayak kita itu sepertinya ini, karena kan aku nggak tahu banget cara kerja YouTube itu seperti apa, kan hampir sama kayak kita itu main tebak-tebakan, nggak bisa diprediksi gitu ya. Benar, kita sudah rajin, kita sudah upload, kita sudah editingnya nice banget, sudah editingnya itu sudah menurut kita itu super keren. Ternyata hasilnya nggak ada yang ada juga yang asal upload tapi hasilnya keren gitu kan. Jadi gimana ya, mau jelasin tuh bingung. Iya aku paham. Aku merasakan. Sekarang gini Bang, Mas Betet, sekarang banyak konten-konten yang sembarang tanpa edit itu malah booming. Dan untuk konten-konten yang editingnya semaksimal mungkin tuh malah merosot Mas. Itu tanggapannya Mas Betet gimana? Dia simpel deh, rezeki ya, untung-untungan gitu ya. Oke. Ya, itu yang utama sih. Iya, soalnya banyak sekarang Mas Betet. Banyak yang konten-konten yang tidak melalui proses editing, asal upload aja tapi yang booming gitu loh Mas. Iya banyak banget, dan aku mempelajari itu ternyata memang iya. Dan akhirnya yang channel peternakan itu yang baru saja dapat itu, aku itu main
ada lah guru online itu di YouTube itu salah satu ada awalnya dia stand up comedy Hmm. stand up comedy stand up comedy dan dia memang dia punya nama jungkir balik jatuh bangun itu aku ikuti. Akhirnya dia sekarang memutuskan main di YouTube kan. Main di YouTube itu dia main quantity. Main quantity, maksud quantity itu mungkin ya semakin banyak kita upload itu semakin mudah direkomendasikan sama pihak YouTube. Hmm. Jadi itu yang jadi pedoman Mas Betet buat ngupload tiap hari, Mas. Siap. Dan aku mempelajari channel-channel yang aku nggak mengerti ya, tapi dia sumpah keren. Sekalipun nggak diedit itu, tapi dia rezekinya luar biasa. Itu tak ikuti. Tak riset di channel-channelku yang baru-baru. Asal upload sesuai apa ya, sesuai dengan status, sesuai dengan passion. Niatnya kita mau konten apa ya itu niatin gitu kan. Dan hasilnya lumayan gitu. Aku ya kaget gitu. Nah ini kok biasa-biasa malah book gitu. Iya ya. Gitu. Nah, kuantiti, konsisten. Terus jam upload tuh sebenarnya mendukung Mas. Cuma Mendukung kan aku ya? tidak aku kadang nggak sesuai dengan yang tak omongkan. Kadang ngasih tahu anak-anak itu teman-teman jam upload sekian gitu. Padahal aku sendiri nggak gitu. Asal gitu iya. Aku asal apa namanya? Seumpama hari ini aku bikin pagi lah ya. Pagi itu paling enggak di kandang itu jam 7. Jam 7 paling enggak itu aku baru bisa upload tuh malam. Malam pun itu kalau memang sudah relax banget tuh baru bisa upload. Kadang yo langsung Mas. Aku tuh habis record nulis ini apa see you next video bye bye itu langsung upload Oh, tanpa editing. tanpa editing dan itu tak coba ya lumayan dan sekarang aku lagi menjalankan proses itu bisa-bisa kadang itu sehari bisa 2 kali upload sehari ya? langsung iya jadi opening closing itu wis nggak pakai video nggak jadi langsung halo welcome back to my channel Pakai atau suara, bla 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 pakai voice over doang. Maksudnya nggak ada langsung visualnya nggak gitu. ada langsung bawaan dari HP Oh, langsung voice dari hasil video. Oh ini konten apa? Kan mama lah ya. Oh ini lagi tutorial cara bikin kopi kayak gini. Jadi lebih ke real aktivitas itu aku wis nggak ada yang ditutup-tutupi gitu iya kan. iya. Ini loh aku sekarang lagi di kandang ngapain aja tak rekam, tak upload gitu. Ya syukur-syukur ya ada edukasinya di situ itu lebih naik. Itu sih kalau buat aku. Oke, kalau konten yang mengandung kan ada tuh Mas. Konten-konten yang awal atau ending atau di tengah itu ada subscribe button. Kayak tombol subscribe itu jangan lupa di subscribe gitu-gitu. Menurut Mas Betet itu pengaruh apa enggak sih Mas? Ya 50-50 sih kalau buat 50-50 ya. 50-50 Mas. 50%-nya sih ngaruh. 50%-nya sih bisa dibilang sih nggak ngaruh juga karena aku lihat ada yang nggak pakai itu ya toh orang masih subscribe gitu kan. Tapi alangkah baiknya kita kasih lah. Oh, alangkah baiknya memang Ya. dikasih ya Mas ya. Ya supaya Alangkah mengingatkan baiknya orang dikasih. kalau orang itu Kan sama menikmati dengan- kontennya kita supaya subscribe gitu ya. Ya kan intinya sama dengan kayak kita jual produk Mas. Kalau produknya telanjang nggak ada bungkusnya kan ya orang nggak ini. Iya sih, bener ada benernya Ya juga contoh ya. kecil kayak gitulah. Nggak dari kayak video gitu kan, video aja nggak ada openingnya atau nggak ada closingnya. Itu kan Kaku ya, kurang sip ya. Tapi kembali ke yang awal tadi, konten yang melalui proses editing yang sebegitu detailnya, kadang-kadang sama orang diabaikan, Mas. Itu yang membuat kita kesal kadang-kadang ya. Udah capek-capek ngedit, akhirnya sama orang apa ini?
Tapi Iya, bener iya, katanya Mas Betet sih, untung-untungan kalau memang konten kreator ya Mas ya. iya, tapi itu Mas ya. Tapi kalau aku lihat ya, aku pelajari kayak kayak konten-konten itu yang editingnya keren banget. Tapi menurutku tuh sih kayak eh, konten abadi sih. Maksudku konten jangka panjang. Nggak ditonton sekarang, mungkin next Iya, ditonton. heeh. Atau ada pasar sendiri yang memang sesuai dengan ini kayak apa ya, kayak satu contoh kayak editing inilah kayak sinematik atau Hmm. apa, kayak perfilman Itu atau tergantung cerita selera pendek. kali ya Mas ya. Balik lagi ke selera, masuk masuk konten abadi, bilang abadi sih mungkin nggak bisa dilihat sekarang, mungkin berapa hari kemudian, 1 bulan kemudian, karena aku sering dapat eh, kayak direkomendasikan sama YouTube itu video-video lama kayak berapa tahun yang lalu itu muncul ke berandaku, Hmm, hmm, hmm. dan aku lihat tuh memang hasilnya itu memang luar biasa kayak gitu. Terus apa lagi, kayak jam upload tuh sebenarnya ya dibilang ngaruh sih ngaruh juga. Tapi aku biasanya kalau pas lagi moodnya dapet ya jam 7 malam tuh aku upload. Biasanya Kadang yo biasanya lagi Mas biasanya wah, Mas Betet ngupload konten itu durasinya berapa menit sih Mas? kalau aku yang sekarang lagi tak riset, lagi tak pelajari itu di durasi di atas 5, Di atas 5 ya. kurang lebih sekitar 10 menit. 10 menit itu sudah panjang banget, buat aku tuh panjang banget. Kembali lagi sih isi kontennya itu apa gitu kan. Kalau menarik ya 10 menit bisa ditonton semua. Hmm. Ada yang cuma 10 menit ditonton paling cuma depannya aja, Heeh, kadang iya iya. dipercepat kan Iya gitu. benar benar benar. Skip-skip gitu ya Mas ya. Kembali lagi gimana gimana kita ngemas isi Untuk videonya tuh kayak gimana. untuk pemilihan konten Mas, untuk misalnya ada konten kreator pemula nih, YouTuber pemula. Itu penentuan konten itu eh, apa ya? Penting nggak sih Mas? Apa itu, Apa syukur top aja? milih Misalnya konten misalnya gitu. misalnya ikut hobi kita, hobinya kita jalan-jalan ya, kita konten jalan-jalan apa gitu Mas? Apa bisa menentukan dari mana? Dari ngeriset dari orang-orang pencarian di Google atau gimana gitu? Di YouTube. Kalau aku, uh, kalau aku sarannya sih lebih ke ya ikuti kata hati, terus sesuai passion, sesuai dengan apa yang kita suka, terus ya kalau di sekitar kita itu bisa kita bikin, kenapa enggak gitu kan, Hmm. kayak aktivitas sehari-hari. Terus profesi itu juga bisa, profesi yang kita kerjakan saat ini mungkin servis HP, nah itu bisa. Terus profesi kita seumpama lagi cara bebek atau ayam, nah, terkadang kan pribadi sih gitu, passionku atau itu konten apa itu aku nggak suka sebenarnya, tapi itu lagi rame gitu, tak bikin tak paksa dengan wis tak paksa wis ya. Dan akhirnya nggak ada hasilnya, Hmm. mana ada apa yang ada cuma terpaksa aku bikin di begitu. Untuk mengatasi rasa jenuh sendiri gimana Mas? Maksudnya kan misalnya kita sudah ngupload beberapa konten dengan yang sudah Mas Betet kasih tahu caranya. Konsisten tiap hari misalnya sudah kita lakoni. Terus gak ada juga orang yang nonton gitu Mas. Untuk mengobati atau apa ya istilahnya ya Mas ya. Untuk membuang rasa jenuh itu gimana Mas? Kalau versinya Mas Betet. Ya kembali lagi ke belakang ya Mas ya, ke belakang sedikit aja. Intinya kalau channel atau konten kita itu sesuai dengan hobi kita atau passion atau yang kita suka, kita senengi lah ya, insya Allah tuh rasa jenuh itu sedikit, Sedikit berkurang ya. bukan sedikit berkurang, ada cuma sedikit. Nggak sama seperti kita bikin konten itu yang terpaksa atau hanya ikut-ikutan, ya maaf ini ya, atau Benar-benar. hanya ikut, oh ya ini channel konten mainan ini lagi in banget, lagi rame, ikut ah. Setelah bikin segala macam dengan
sekuat tenaga, keluarin modal, beli makanan, dan ujung-ujungnya kok nonton yang nonton dikit, ujungnya kan ngeluh. Mm. Setelah ngeluh dia jenuh. Jenuh loh, siapa yang salah? Pasti yang disalahkan dari pihak penonton, pihak YouTube-nya atau gimana. Kok ini Ah. kok sepi banyak sih gitu. Untuk Terus mengumpulkan subscriber sendiri Mas Betet gimana caranya Mas? Apa syukur upload nggak tahu orang-orang itu subscribe, entah subscribe atau enggak, atau gimana, atau ngajak orang atau nge-share link? oh, kalau untuk share link sih itu aku biasanya ke grup-grup aja. Dalam arti aku share link itu kita kan ada setiap hari Sabtu Minggu itu kan dari setiap temen yang ada di grup itu kan kita sharing itu kita share link itu hanya untuk sebenarnya sih hanya untuk gimana pendapat teman-teman isi videoku ini gimana kurang gimana, jadi kayak sharing seperti itu. Kalau untuk share link ke luar atau keluar grup itu belum pernah aku. Yang tak lakukan itu gini mas, satu memang konsisten upload, rajin upload, isi videonya sesuai dengan isi videonya memang benar-benar ada edukasinya, informasi, terus thumbnail itu juga sebisa mungkin yang menarik agar orang itu kan tertarik melihat produk kita gitu, tertarik untuk subscribe. Dan subscribe itu aku dapatin murni, nggak ada ke satu kali pun itu yuk tolong dong subscribe ini, aku nggak pernah. Kalau dulu sih iya, selama berjalannya waktu itu subscribe itu bertambah gitu. Dan ini yang aku lakukan lagi itu sebenarnya ada unsur ilmu sedekah mas. Gimana Nah, tuh ilmu sedekah? Ilmu sedekah itu kan nggak hanya kita ngasih duit atau apa, sedekah itu kan banyak macamnya. Itu sebenarnya aku lihat di channel-channel yang sudah senior lah ya. Ada tuh contoh kemarin Insan Tutor, terus banyak lah channel-channel. Jadi aku nonton channelnya orang lain atau channel besar ya. Aku tonton tuh di situ, tonton sampai habis berapa video yang sesuai dengan isi kontenku loh ya. Kayak peternakan tuh aku ngeliat channel-channel luar, channel peternakan luar negeri. Itu kan penontonnya ngeri sampai jutaan. Iya. Aku tonton, aku like, aku komen beberapa video tuh itu aku ulang-ulang sampai berapa kali. Tapi kalau nggak ada paketan pakai wifi aja nonton biar hemat. Berapa kali aku lakukan itu ternyata itu hasilnya nice banget. Ya contoh kecil, ya jangan kita mengharap kembali ya. Dan kan aku suka dengan channel orang itu, dan itu bermanfaat buat channel itu untuk keseharianku atau aktivitas yang aku lakukan, ya aku appreciate buat channel itu gitu kan. Aku tonton, aku like, aku komen sesuai dengan isi videonya. Nah kok kembalinya ke aku gitu. Jadi si penontonnya channel itu tuh pada nonton channelku gitu. Ada feedbacknya gitu Ada ya beberapa, mas ya? nah kayak gitu. Itu aku dapat ilmu tuh dari channel-channel besar lainnya. Itu oh iya ya, aku pikir lagi oh iya bener. Kayak satu contoh lah, kita berbagi dengan orang yang jauh lebih membutuhkan atau orang lain itu kan Tuhan nggak bakal diem, intinya kan kayak gitu. Iya sih, benar-benar mas. Ya jangan mengharap sebenarnya, kita nggak usah berharap Ya pokoknya kan harus usaha kembali gitu ya mas ya. Ya iya, yang satu channel yang art itu yang lukis itu malah gila lagi mas, sebulan itu. Itu dapat inspirasi dari mana mas Betet? Ya inspirasinya sih gini mas, kayak contoh kecil kayak sampean lah ya. Sampean suka ngisi suara atau suka siaran atau suka dubbing, itu kan setiap hari sampean lakukan. Dan itu passion sampean, dan itu seumpama lah kerjaan utama, entah itu hobi atau apa, itu kan seneng banget sampean. Iya seneng dengan sih. Itu bikin konten itu. Berjalannya waktu itu kalau sampean happy itu pasti ada aja sudah subscribe-nya meledak ini. Ya contoh kecil tuh kembali lagi ke channelku, nah gambar.
kebetulan mah suka gambar. Ya, alangkah baiknya yuk kita bikin edukasi di gambar itu. Contoh kecil, aku gambar lingkaran. Nah, gambar lingkaran kan monoton, lingkaran aja. Tapi Mhm. gimana lingkaran itu bisa bentuk, bisa jadi gunung atau bisa jadi ini gitu. Itu sebenarnya sih inspirasi itu ngalir aja setiap hari sih, selalu dapat sih. Kayak kita duduk-duduk aja gini nongkrong nih ada teman, ada aja inspirasi itu keluar. Intinya mikir positif terus lah. Kalau kita mikir negatif yuk inspirasimu yang keluar malah gini. Iya 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 iya. Malah otak yang nggak jalan ya. Oh ya, bisa-bisa www dot gitu nanti keluar. Malah traveling nanti otaknya. Bukan malah yang ada yang positif-positif malah yang negatif gitu ya, Mas ya. Ya, ini kebetulan saya lagi nongkrong sama teman juga, itu Hmm, kreator juga. sama YouTube ya. Emang banyak ya di Bondowoso ya, Mas ya? Selain kampung-kampung YouTuber Bondowoso ya. Bondowoso alhamdulillah banyak banyak di yang ada juga. Ini lagi kumpul di sini ada beberapa dari yang teman-teman yang viral kemarin itu. Jadi kayak bukan karyawan, lebih ke teman-temannya, lagi banyak yang kumpul di sini ngopi. Oke deh. Oke deh, thank you Ntar ya, Mas. saya coba saya Thank you ya, Mas ya. program Oke, itu ini itu gini, di Mas. situ banyak. Wow, di mana itu, Mas? Kalau Oh, di kafe biasa. di ya di dekat rumah kafe. Oke, thank you ya, Mas Betet ya. Nanti ini Gimana ya? boleh Siap, boleh siap. diupload di YouTube, boleh nggak, Mas? Mas Betet? Wah, monggo monggo dengan senang Boleh hati. Ya ya, mungkin kali mungkin ada aja. perkataan yang mungkin ada perkataan yang kurang ini, mohon maaf. Ya, kali aja Sama lah banyak kita yang belajar banyak bareng. yang terinspirasi dengan ceritanya Mas Betet ya. Nanti aku sertakan link YouTube-nya Mas Monggo. Betet di kolom deskripsi ya, Mas ya. Ya, Oke, thank you Mas siap Betet. siap 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 Sehat-sehat selalu, jangan lupa sholat ya. siap.